Pertama, siapkan chopper atau boleh juga blender. Masukkan ayam fillet sebanyak 1 kg yang sudah aku potong kecil-kecil supaya mudah kita menghaluskannya. Tambahkan putih telur 2 butir, gula pasir 4 sendok makan, kaldu bubuk 2 bungkus, garam 1,5 sendok makan, kecap ikan 4 sendok makan, air es 400 ml, bawang putih 5 siung yang sudah aku haluskan. Kemudian kita haluskan hingga seperti ini. Kalau sudah, masukkan ke dalam baskom atau wadah yang lebih besar. Labu siam 250 gram, ini aku timbang setelah dibuang airnya ya. Tepung terigu 75 gram, daun bawang 6 batang aku iris seperti ini, kemudian siram dengan minyak panas sebanyak 6 sendok makan. Ini tujuannya supaya daun bawangnya harum ya. Kemudian aku masukkan ke dalam adonannya. Aduk-aduk. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka 500 gram. Aduk lagi. Ini aku hampir kelupaan. Lada bubuk aku masukkan 1 bungkus ya, aduk-aduk sampai tercampur rata. Jadi ini dimasukkannya harusnya di awal tadi ya, tapi aku hampir kelupaan, gak apa-apa. Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Untuk pelengkapnya, ini pare 1 buah yang sudah aku potong-potong dan dikukus sebentar. Telur rebus, ini opsional ya, boleh pakai juga boleh enggak. Kentang rebus, kol, ini juga sudah aku kukus sebentar aja. Tahu, ini tahu mateng ya. Kukusan, ini sudah aku olesi pakai minyak supaya nanti nggak lengket. Caranya, ini tahunya akan aku potong 2 dulu. Untuk tahunya, teman-teman boleh ya kalau mau pakai tahu mentah atau tahu pong yang tengahnya kosong, itu juga nggak apa-apa. Kemudian kita ambil 1 sendok teh adonan, lalu aku bentuk menggunakan garpu seperti ini. Nah, ini kita lakukan sampai semua tahunya habis ya. Sekarang kita akan isi yang kol. Aku buang dulu bagian yang kerasnya ini. Kemudian kita isi 1 sendok teh. Lalu digulung seperti kita akan menggulung dadar gulung ya. Nah, ini seperti ini aja, mudah banget. Lakukan sampai semuanya habis ya. Untuk yang isi pare sama, isi dengan 1 sendok teh.
Nah, ini aku akan bentuk yang somai atau enggak pakai topping. Caranya mudah banget. Tinggal kita bentuk bulat-bulat 1 sendok makan seperti ini. Supaya hasilnya lebih cantik, ini kita bentuk menggunakan 2 garpu ya, seperti ini. Nah, ini sudah. Aku akan sisihkan dulu, kemudian kita mulai menggunakan kukusan yang lain. Sama ya, seperti tadi aku akan isikan ke dalam tahu. Untuk pelengkapnya ini boleh teman-teman sesuai selera aja ya. Kukusan yang kedua sudah selesai. Ini sisanya juga masih banyak. Nanti kita kukus lagi ya. Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih. Kemudian kita naikkan kukusannya. Ini dikukus selama 20 menit ya. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Ini cabai merah 20 buah, bawang putih 10 siung, bawang merah 15 siung, cabai rawit ini 8 siung. Kemudian kita potong-potong kecil hingga seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak sebanyak 180 ml. Kemudian masukkan cabai, bawang merah dan bawang putihnya, ini kita tumis hingga layu. Nah, seperti ini sudah, biarkan dulu ya hingga sedikit hangat. Selanjutnya, blender kacang 250 gram yang sudah aku sangrai hingga kecoklatan seperti ini. Kemudian bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah kita tumis tadi. Tambahkan air 1100 ml. Ini aku masukkan sedikit dulu. Kemudian kita haluskan hingga halus seperti ini ya. Siapkan wajan, masukkan. Kemudian ini aku kocok menggunakan air tadi. Sisanya aku semuakan. Aku aduk-aduk dulu. Selanjutnya tambahkan gula aren 160 gram. Daun jeruk 7 lembar. Ini aku sobek dulu. Air asam jawa 7 sendok makan. Saus cabai 6 sendok makan. Garam setengah sendok teh. Ini nanti dicicip ya, jadi kita coba dulu pakai setengah sendok teh. Kemudian hidupkan kompor, ini kita masak dengan api sedang ya sampai mendidih dan meletup-letup. Ini bumbunya sudah mengental dan meletup-letup ya. Sekarang aku akan koreksi rasa. Nah, ini aku tambah sedikit aja garam atau sesuai selera ya. Jadi nanti teman-teman cicip aja. Aduk-aduk lagi. Kalau sudah kentalnya seperti ini, matikan kompor ya. Somainya juga sudah matang, siap untuk kita hidangkan. Nah, ini dia, somainya sudah matang semua, sudah bisa langsung kita nikmati ya. Gimana, bisa kan?
Pertama, siapkan tepung terigu 625 gram, tambahkan tepung tapioka 5 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, telur 2 butir. Ini aku pakai yang ukuran besar ya, kalau kecil boleh dipakai 3 butir. Air 1500 ml kita masukkan bertahap. Supaya adonannya lebih halus, kita saring. Terakhir, tambahkan minyak goreng 5 sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk. Kalau sudah, kita sisihkan dulu kira-kira 30 menit ya. Sekarang siapkan untuk isiannya. Ini telur 20 butir, tambahkan garam 2 sendok teh. Lalu ini kita tekan-tekan. Kalau sudah, tambahkan mayones 300 gram. Kental manis 4 sendok makan. Kalau sudah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Sekarang siapkan teflon, ini diameter 20 cm, aku olesi pakai minyak seperti ini, pakai tisu aja ya, jangan banyak-banyak minyaknya. Lalu ambil adonan kira-kira 1 centong sayur. Nah, ini kita masak sampai bagian pinggirnya mengelupas sendiri seperti ini ya. Kita goyang-goyangkan, udah nggak lengket. Langsung aja aku taruh di atas piring. Lakukan lagi seperti tadi sampai semua adonannya habis ya. Selanjutnya ini aku siapkan smoke beef 20 lembar. Lalu potong menjadi 3 bagian seperti ini. Sekarang kita mulai membungkus, ambil 1 lembar kulit, taruh smoke beef di atasnya dan kita beri isiannya kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian ini kita lipat seperti melipat dompet. Nah, seperti ini aja sudah. Lakukan ya sampai semua adonannya habis.
Sekarang siapkan tepung terigu 200 gram, tambahkan garam 1/4 sendok teh, air 500 ml. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Supaya adonannya cepat halus, ini aku saring ya. Selanjutnya, siapkan juga tepung roti 500 gram. Caranya mudah banget, tinggal kita cemplungkan aja seperti ini. Kalau sudah, kita taruh di atas tepung roti. Kemudian kita balurkan seperti ini. Supaya tangan kita nggak kotor, jadi kita jangan menyentuh adonan basah ya, yang disentuhnya tepung rotinya, jadi tangan kita nggak ikut kotor juga. Nah, seperti ini aku taruh di wadah. Supaya nanti nggak saling menempel saat sudah beku, dilapisi pakai plastik. Kemudian kita taruh lagi di atasnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai semua aku balurkan tepung roti, hasilnya 61 buah. Ini bisa kita simpan di freezer ya supaya awet. Nah, sekarang aku akan goreng secukupnya aja yang akan dimakan. Sebelumnya sudah kita panaskan minyak ya. Supaya matangnya merata, ini dibolak-balik ya. Nah, ini sudah kuning kecoklatan, langsung aja aku angkat. Nah, ini dia risol mayonya sudah jadi, hasilnya cantik, nggak ada yang sobek, nggak ada yang pecah, bikinnya mudah, hasilnya banyak, awet juga kalau kita simpan di freezer ya. Gimana, bisa kan?
Pertama, aku siapkan dulu untuk isiannya ya. Ini rebon, udang kecil seperti ini, sebanyak 100 gram. Sudah aku cuci bersih, kemudian kita sangrai. Lalu masukkan ke dalam chopper atau boleh juga blender. Cabai rawit ini 35 gram yang sudah aku cuci dan aku rebus. Cabainya boleh disesuaikan dengan selera ya. Lalu ini kita chopper sampai halus seperti ini. Kalau sudah, ini aku masukkan ke dalam wadah. Tambahkan kecap manis. Ini sesuai selera ya. Nah, kira-kira seperti ini ya banyaknya kecapnya. Kemudian boleh dicicip, karena udang rebon ada yang sudah asin, ada yang belum ya. Jadi kalau memang udangnya nggak asin, boleh ditambah garam. Tapi kalau udangnya sudah asin, cukup ya, jangan ditambah garam. Pokoknya dicicip aja, disesuaikan dengan selera. Ini sudah, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan air sebanyak 1 liter. Ini aku masukkan ke dalam panci, kita rebus ya hingga mendidih. Lanjut, siapkan tepung terigu 250 gram, kaldu bubuk 1 sendok makan, garam 1 sendok makan, kita aduk. Setelah airnya mendidih, kita masukkan ke dalam tepung terigu yang sudah kita campur dengan garam dan kaldu bubuk tadi. Aduk hingga tercampur rata. Nah, ini kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita biarkan dulu ya hingga adonannya dingin. Setelah adonannya dingin, tambahkan 2 butir telur. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, tambahkan tepung tapioka atau tepung aci atau tepung kanji. Ini sebanyak 600 gram, kita aduk. Supaya lebih cepat, ini aku uleni menggunakan tangan. Tanganku sudah dicuci bersih ya. Ini adonannya memang agak lembek ya, jangan ditambah tepung lagi karena memang seperti ini. Tangan kita aja yang kita beri tepung secukupnya. Lalu ambil adonan. Untuk besarannya boleh disesuaikan dengan selera ya, mau dikira-kira nggak apa-apa atau mau sama ditimbang boleh ya. Ini aku tadi sekitar 35 gram, lalu kita bulatkan dan ini dipipihkan. Lakukan lagi seperti tadi ya.
Sekarang kita akan membuat pempek belahnya. Ini aku siapkan talenan. Kita olesi dulu dengan tepung supaya nggak lengket di talenan ya. Ambil adonan secukupnya. Kalau mau ditimbang juga nggak apa-apa, atau dikira-kira juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Lalu kita bulatkan dan ini kita bentuk memanjang seperti ini. Lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya. Ini sudah selesai semua aku bentuk, sekarang siap untuk kita masak ya. Sebelumnya aku sudah rebus air hingga mendidih, lalu untuk pempek belahnya ini kita rebus. Kalau sudah mengapung seperti ini, angkat. Selanjutnya rebus ya sisanya. Sekarang kita panggang. Untuk pempek panggangnya ya, kita menggunakan teflon aja. Ini disusun seperti ini. Sambil dibolak-balik supaya nggak mutung di satu sisi aja ya. Ini apinya api sedang cenderung kecil supaya matangnya sempurna. Kalau pempeknya sudah merekah seperti ini, artinya sudah matang, bisa kita angkat ya. Selanjutnya pempek belahnya kita goreng di minyak yang panas. Ini aku bolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah kekuningan seperti ini, langsung aja ya kita angkat. Ini sudah selesai semua aku masak. Sekarang waktunya kita akan mengisi. Aku ambil pempek belahnya, kita belah bagian tengahnya.
Lalu isikan dengan isiannya secukupnya aja ya. Sekarang pempek panggangnya sama, kita potong bagian tengahnya lalu isi dengan isiannya secukupnya aja sesuai selera ya. Nah ini dia pempek belah dan pempek panggang khas Palembang sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget ya. Cocok banget ini untuk ide jualan ataupun untuk ngemil saat musim hujan seperti ini ya. Pokoknya ini wajib banget dicobain karena recommended ya. Gimana, bisa kan? Pertama, siapkan kulit ikan tenggiri, ini sebanyak 500 gram, pilih yang benar-benar masih segar ya dan fresh. Lalu tambahkan air 400 ml, telur 2 butir, garam 1 sendok makan, kaldu bubuk 2 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan. Ini aku aduk-aduk. Supaya lebih cepat, ini akan aku uleni menggunakan tangan aja. Kita aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Selanjutnya, tambahkan bawang merah 10 siung. Ini sudah aku iris tipis-tipis ya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Terakhir, tambahkan tepung tapioka sebanyak 900 gram. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita goreng ya. Untuk mencetaknya, cuci tangan yang bersih, kemudian tangannya kita basahkan dengan air bersih juga. Lalu dipipihkan. Ini tipsnya ya, supaya minyak goreng kita nggak mudah rusak. Jadi kalau kita ngebentuknya pakai tepung lagi tangannya, nanti minyaknya cepat kotor ya. Jadi seperti ini aja, cukup tangannya aja yang dibasahkan dengan air bersih. Selanjutnya ini kita masukkan ke dalam minyak goreng. Minyaknya sudah panas ya, tapi dikecilkan supaya nanti nggak cepat gosong. Kita masukkan seperti ini. Kalau sudah, ini kita balik ya, supaya matangnya merata. Nah, di sini kalau pempeknya mau langsung kita makan, bisa digoreng lebih garing. Tapi kalau teman-teman mau disimpan lagi, cukup dia sudah matang, tapi jangan garing diangkat ya, karena nanti kan kita masukkan ke dalam kulkas dan ini nanti akan digoreng lagi ya. Lakukan seperti ini hingga semua adonannya habis.
Ini sudah selesai semua aku goreng, hasilnya banyak banget, menghasilkan sekitar 70-80 buah, tergantung besar kecilnya kita membentuk ya. Nah, ini aku masukkan ke dalam wadah kedap udara, karena ini akan aku simpan ya. Kalau kita masukkan ke dalam freezer, ini bisa awet sampai sebulan. Kalau di chiller, awet juga seminggu sampai 2 minggu, masih tetap enak. Jadi nanti saat kita akan menikmatinya, kita goreng lagi ya. Sebentar aja gorengnya, yang penting sudah panas aja, seperti itu. Nah, ini dia. PMP kulitnya sudah jadi ya, ini enak banget, cocok kita sajikan bersama kuah cuko. Untuk cara membuat kuah cuko, linknya nanti aku tulis ya di kolom deskripsi. Teman-teman bisa klik aja di bawah judul. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.